Oke cuy ya, di video kali ini gue akan membuat panduan singkat bagaimana cara menggunakan NRBox ini ya. Nah, untuk caranya kita hidupkan dulu alatnya, tombol on off. Oke. Nah, udah hidup. Nah, di sini ada fungsi dari scanner. Kita coba klik. Nah, ini dia kan men-scan jaringan di sekitar kita cuy. Ini agak lama prosesnya. Dan fungsi dari scanner ini itu dia men-scan jaringan di sekitar kita gitu ya. Dan ini fungsinya sih nggak amat-amat fungsi gitu. Nah, kalau untuk kembali kalian tekan dan tahan nih ya. Tekan dan tahan sekitar kurang lebih 3 detik. Tuh, 2, 3. Oke, udah kembali ya. Nah, lanjut kita ada analyzer ya. Kalau analyzer, nah analyzer ini gunanya untuk menganalisa ya sinyal frekuensi 2,4 GHz di sekitar kita. Misal kalau ada jammer hidup itu nanti sinyalnya bakal kuat di sini, itu bakal kayak tinggi gitu loh ya. Ini frekuensi sinyal 2,4 GHz di sekitar alat ini ya. Ini kan alatnya mendeteksi sinyal 2,4 GHz gitu. Oke, kita kembali. Caranya tekan dan tahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Oke, nah yang kedua itu ada Woolen Jammer. Nah, di Woolen Jammer ini itu fungsinya untuk mengatur ini ya, 3 antena ini. Ini sebenarnya tidak fungsi-fungsi amat sih. Nah, untuk cara ngaturnya kalian bisa ke atas kan. Nah, itu aktif. Kalau ke atas kan lagi deaktif. Kalau kita geser ke kanan itu dia berubah menjadi 1 Mbps untuk data rate-nya. Kalau ke kanan lagi itu menjadi 2 Mbps gitu ya. Kalau ke kiri ini kita berubah untuk mengatur PA levelnya, ini di level low, level high. Nah, ini udah seperti ini ya. Lalu kita klik 1 kali. Oke. Nah, lanjut ke paling yang penting di alat ini yaitu protokill. Nah, kalau untuk protokill itu ada namanya, ada wifi, geser ke kanan lagi ada ya video TX. Nah, ada lagi ini remote RC, remote control, tapi remote control yang frekuensinya 2,4 GHz ya, yang sama dengan alat ini, karena alat ini tuh fungsinya untuk memblok sinyal yang dikirimkan dari remote control ke RC-nya cuy gitu. Lanjut lagi ada Bluetooth Low Energy, ini tuh seperti yang dipakai di smartwatch. Lalu ada lagi Bluetooth. Nah, ada USB wireless, ada Zigbee, ini kurang tahu gue, sama ada NRF24. NRF24 itu sinyal frekuensi 2,4 GHz gitu ya. Oke, lanjut lagi ada Wi-Fi. Oke ya. Yang pertama di sini saya akan praktekkan. Nah, kalau untuk Wi-Fi apakah dia bisa mematikan frekuensi 2,4 GHz? Nah, Wi-Fi ini itu dia akan mematikan Wi-Fi ya. Wi-Fi yang frekuensinya 2,4 GHz karena alat ini beroperasi di frekuensi 2,4 GHz. Bang, bagaimana kalau Wi-Fi-nya dual band, misal 2,4 dan 5 GHz? Nah, itu Wi-Fi yang 2,4 GHz itu bakal mati, tapi yang frekuensi 5 GHz itu Wi-Fi-nya tetap hidup gitu. Nah, kita coba ya. Ini saya hidupkan sound Bluetooth-nya. Nah, untuk Wi-Fi ini kita bahas di video terpisah karena persiapannya belum gua atur cuy. Nah, ini ya video TX itu sebenarnya semua ini itu sama cuy ya. Fungsinya itu sama, yaitu mengirimkan sinyal 2,4 GHz untuk memblok sinyal yang diberikan dari Bluetooth ya, dari pengirim ke penerima ya. Ini kan Bluetooth ini kan mengirimkan sinyal berupa ya sinyal Bluetooth ke ini ya radio
ke sound Bluetooth aku ya, ini pengirim dan ini penerima. Nah, alat ini itu fungsinya itu dia memblokir sinyal yang dikirimkan dari ini HP ini ke sound Bluetooth ini ya. Sama seperti misal kayak CCTV itu kan dia kan mengirimkan sinyal dari CCTV ke HP penerima gitu ya. Nah, alat ini itu fungsinya memblok sinyal tersebut gitu. Oke, ini apa musiknya udah hidup. Kita bisa lihat kalau saya aktifkan, ini kan masih diaktif ya, kurang kelihatan, masih diaktif. Kalau saya ke atas kan, oke aktif, dan kan bisa lihat ya sound Bluetoothnya langsung mati. Oke, tuh kalau saya diaktifkan lagi, oke udah diaktif ya, itu soundnya hidup lagi ya, tuh kalian bisa lihat ya. Oke, kita geser lagi, ini ada RC ya, kalau saya aktifkan, coba ke atas kan, oke udah aktif. Tuh kalian bisa lihat ya, sound Bluetoothnya ikut mati gitu. Tuh lagi begini kan, tuh mati lagi dia. Kadang putus-putus ya kalau RC, karena mungkin frekuensi yang dikirimkan kurang kuat. Oke, saya matikan, diaktif. Lanjut lagi ke Bluetooth low energy. Kita coba untuk sarang Bluetooth apakah bisa. Bisa ternyata ya, dia sound Bluetoothnya langsung mati ya. Di sini masih jalan, kalian bisa lihat. Nah ini mati sepertinya. Kalau saya diaktifkan playnya, oke ya, dia aktif lagi sound Bluetoothnya ya. Kita lanjut ke enggak, ini ke Bluetooth ya, ini masih diaktif. Kalau saya aktifkan, tuh sound Bluetoothnya langsung mati ya. Ini kalian bisa lihat ini masih hidup. Kalau saya diaktifkan, tuh soundnya hidup lagi ya. Oke ya, USB wireless itu sama juga, kalau diaktifkan tuh mati juga soundnya. Zigbee juga sama. Ini kurang sih Zigbee sih, deket ya, kurang ya. Berarti frekuensi yang dikirimkan oleh Zigbee itu kurang, masih putus-putus ya, kurang kuat gitu ya dibandingkan dengan Bluetooth dan Bluetooth low energy ya, dibandingkan kedua ini ya, Bluetooth sama Bluetooth low energy. Oke, lanjut lagi ke NRF24 ya, ini masih diaktif. Kalau saya aktifkan, tuh ya bisa lihat ya, sound Bluetoothnya mati ya, artinya perangkat ini memblokir sinyal yang dikirimkan dari HP ke sound Bluetoothnya, seperti itu ya. Oke ya, udah ya. WiFi ini sama juga, nanti WiFi yang tampil di HP itu bakal mati gitu ya. Untuk WiFi di video terpisah aja. Oke ya, jadi fungsi dari semua ini yang ada di Protokill itu fungsinya dia mengirimkan sinyal frekuensi 2,4 GHz untuk memblok sinyal yang dikirimkan, dari penerima dari pengirim ke penerima gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk cara kerja alat ini itu minimal kalau untuk jarak 10 meter itu HP dengan sound Bluetooth ya. Ini kalau untuk matikan sound itu HP dengan sound Bluetooth ini sekitar 3 meter jaraknya gitu ya. Dan jarak alat ini ke sound Bluetooth itu bisa 10 meter ya, tanpa halangan dari sini sampai 10 meter itu dia bisa mematikan. Tapi jarak sound dengan HP-nya itu minimal 3 meter. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Satu klik. Oke. Lanjut lagi ke namanya ada Play Jammer. Oke, kalau Play Jammer itu sama fungsinya juga dengan yang Protokill tadi. Kalau kalian geser ke atas kan, ini kan masih diaktif ya. Diaktif. Kalau play, nah soalnya bakal mati ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini ada Bluetooth. Itu juga memblokir sinyal. Jadi ini mati gitu ya. Kalau diaktif, hidup lagi ya. Oke. Untuk caranya tekan dan tahan 3 kali. Kalau tekan 1 kali nggak bisa. Caranya tekan dan tahan
Selamat ya dedek. 1 2 3. Oke. Yang kedua ada blaze buffer. Ini tuh untuk mengirimkan kayak itu aja. Kayak biasanya di sini kalau ada muncul kayak hubungkan itu, tapi itu praktek di video terpisah aja untuk penjelasan blaze buffer. Source Apple ini juga sama. Lalu ada ya source Apple sama blaze buffer itu fungsinya hampir 11-12, tapi source Apple ini untuk HP iPhone ya. Nah, lanjut lagi ada blaze scan. Nah, blaze scan ini untuk men-scan Bluetooth yang ada di sekitar kita. Kita coba scan ya. Oke, nggak ada bleed device yang terscan ya, artinya nggak ada Bluetooth low energy di sekitar sini. Ya, ada Wi-Fi scan. Wi-Fi scan, kita coba lihat dapat berapa Wi-Fi ya di sekitar saya. Nah, ini ada 3 Wi-Fi di sekitar saya ya. Kita bisa lihat. Ini nggak bisa untuk bobol ya, ini bukan perangkat yang untuk bobol Wi-Fi. Lebih detail lagi, ini cuma deteksi Wi-Fi di sekitar kita aja. Kalau untuk kembali, caranya tekan 1 kali center yang tombol tengah ya. Oke, lanjut lagi ada upload. Ini tentang NRF box versi berapa ya? Ini NRF box versi 2.5. Oke, yang paling penting itu setting. Di setting ini kalian nggak usah ubah-ubah, karena gue udah pernah ubah yang brightness-nya. Ini kan 100% ya. Gue ubah itu langsung layar hitam cuy. Gue pernah. Jadi buat kalian jangan ubah setting, nanti bisa menyebabkan layar hitam gitu ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari NRF box. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe cuy.